Dulu kita hanya penyimak sepak bola Eropa. Supporter boleh besar, stadion bisa ramai. Akan tetapi pemain timnas mayoritas bermain di liga sendiri. Kini, semua itu telah berubah total. Sebaliknya justru mayoritas punggawa Garuda adalah pemain yang berkompetisi di level Eropa. Maka dari itu, kini di setiap jeda musim, yang mana pasti membuka jalan para pemain bintang untuk berpindah klub, maka bintang Garuda juga bisa kita simak. Seperti Kevin Dix, yang telah sukses mencapai kesepakatan lebih dulu, atau Justin Hubner dan Max Hilgers, yang sedang mencari klub baru. So, inilah sederet updatean transfer para punggawa Garuda, hingga ada yang menjadi komoditas utama di Eropa. Kompetisi di Liga Eropa mungkin masih cukup lama akan dimulai. Tepatnya pada bulan Agustus, mayoritas top 5 Liga Eropa mulai tancap gas. Akan tetapi, beberapa klub raksasa Eropa seperti Real Madrid contohnya, sudah sejak awal transfer dibuka langsung merekrut pemain. Begitupun klub-klub top lainnya. Maka dari itu, inilah waktunya klub mediocre keluar setelah pemain mereka banyak diambil oleh tim raksasa. Layaknya Udinese yang sempat berminat untuk merekrut Jeitzas. Setelah bek mereka Yakabi Hall resmi diumumkan oleh Leeds United sebagai rekrutan anyar. Bahkan Udinese dikabarkan sempat bernegosiasi dengan pihak klub Venezia secara terbuka untuk kesepakatan harga pemindahan Jeitzas. Sebelum akhirnya, kini laporan baru muncul menyebut bahwa Udinese akhirnya mundur dari perburuan akibat harga yang dipatok Venezia untuk sang kapten menurut mereka kemahalan. Ya, setelah hasil negosiasi ini, keputusan El Capitano buat pindah ke Udinese kini sudah sedikit disingkirkan. Opsi perpindahan J makin mengerucut. Tetapi tenang teman-teman, sebab di satu sisi makin kesini, makin banyak klub yang menawar Jeitzas. Jeitzas bersiap ke Lecce. Setelah ambil keputusan dengan Udinese yang gagal, Jeitzas mulai memasuki babak baru dengan banyaknya tim berminat. Fiorentina, Bologna, Torino adalah nama-nama klub Serie A yang menunjukkan minatnya setelah Venezia tumbang ke Serie B. Akan tetapi, pesaing baru muncul. Lecce dirumorkan mulai mendekati Jeitzas dengan harapan dan negosiasi soal harga yang cocok. Menurut laporan, peluang Itzes bergabung dengan Lecce terbuka lebar. Hal itu disebabkan Lecce sedang melakukan negosiasi dengan pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, untuk menangani klub tersebut mulai musim 2025-2026. Seperti diketahui, Di Francesco merupakan sosok penting yang menaruh kepercayaan tinggi kepada Itzes dan bahkan memberikan ban kapten kepada pemain berusia 25 tahun ini. Sementara menurut laporan media Itali, Calcio Lecce, Giallorossi berpotensi kehilangan bek tengah andalannya, yakni Kalionda Gaspar. Pasalnya, bek asal Angola itu cukup banyak diminati oleh beberapa klub. Situasi ini membuat Lecce mulai mengambil ancang-ancang. Dilaporkan Itzes menjadi salah satu incaran Giallorossi untuk menggantikan Gaspar jika hengkang. Lecce mulai bersiap jika Gaspar hengkang. Salah satu incaran Lecce sebagai pengganti adalah Jeitzas, kapten Venezia. Itzes diperkirakan akan meninggalkan Venezia dan kemungkinan untuk mengikuti jejak Di Francesco disebut-sebut tidak membuatnya keberatan, tulis laporan media Itali Calcio Lecce. Bagi para penggemar yang mengikuti jejak karir pemain Indonesia di Eropa, Lecce sendiri bukan tim asing. Mereka adalah klub yang memberikan mimpi buruk bagi Tom Hay. Tepatnya pada musim panas 2018, Tom Hay, yang saat itu masih berusia 23 tahun, mengambil langkah berani dengan meninggalkan Willem II untuk bergabung dengan Lecce, yang saat itu berlaga di Serie B. Ia datang dengan reputasi sebagai gelandang muda berbakat dari Eredivisie, berharap bisa menaklukkan kerasnya kompetisi Italia. Namun, realita di lapangan jauh dari harapan, di mana Hay mendapati dirinya terpinggirkan dari skuad utama. Sepanjang musim, ia hanya mencatatkan 13 penampilan di Serie B, dengan mayoritas sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir.
Inilah yang menimbulkan citra kurang bagus bagi Lecce di mata fans Garuda. Masehill Girls dan Agent mulai cari klub. Berbeda dengan Jay yang ramai tawaran dari kanan-kiri, Masehill Girls justru makin kesini belum mendapatkan banyak peminat. Rumor-rumor yang sebelumnya beredar seperti Sevilla dan Valencia seakan mampet dan berhenti tanpa keberlanjutan. FC20 sendiri masih menunggu tawaran resmi setelah R Nyengir dipastikan akan dijual. Meski kini nilainya turun setengah harga, di mana jika melihat dari harga pasaran Transfermarkt 6,5 juta euro, maka FC20 kabarnya memutuskan akan menjual lebih murah untuk bek timnas agar bisa hengkang. Alasan lain karena performanya menurun di musim terakhirnya akibat cedera. Kini Mes pun harus berusaha mencari klub baru secara mandiri. Terutama sang agen harus menawarkan jasa Mes ke banyak klub buat mencari kesepakatan secepatnya. Sebab daripada kelamaan, keburu klub-klub top Eropa sudah mendapatkan pemain baru, maka akan kehilangan momentum, ya kan? Cadiz kasih kode ambil pemain timnas Indonesia. Sementara itu, di tengah jeda transfer dan para pemain Indonesia yang masih banyak nganggur, muncul klub asal Liga 2 Spanyol, Cadiz, yang terus memberikan kode sepanjang musim panas ini. Terbaru yang menjadi sorotan adalah soal ingin mengontrak pemain asal Indonesia. Klub bernuansa kuning biru itu ingin memberikan kode pemain asal Indonesia. Para netizen pun banyak yang menyebut Rizky Ridho, bek Garuda yang sangat potensial dan masih muda pula. Akan tetapi, untuk pindah apalagi abroad ke luar negeri, agaknya masih terhalang kontrak dengan Persija. Sebab kebanyakan pemain Indonesia lebih diunggulkan abroad ketika free transfer. Maka dari itu, disinyalir kuat kalau Justin Hubner lebih cocok. Selain free transfer dan masih muda, mental bermain untuk mencari pengalaman barunya juga kuat. Jelas El Preman gak pernah takut bermain dimanapun, kapanpun, dan melawan siapapun itu. Bagi Hubner, kesempatan itu bukan hanya untuk sekedar ditonton, bukan untuk dicermati, tetapi bisa jadi opsi terbaik buat masa depannya. Tiga pemain timnas makin dekat kembali ke Liga Indonesia. Dibanding beberapa pemain yang berjuang untuk tetap berada di Eropa, ternyata ada yang masih luluh lantah dan hanya dirumorkan bakal gabung ke Liga 1. Apalagi mereka ini sedang gak terkait dengan klub manapun. Salah satunya adalah Nathan Choaon. Dikabarkan dekat dengan Persebaya Surabaya untuk membantu sang bajul ijo di musim depan. Kemudian Rafael Strijk dirumorkan dekat dengan Dewa United. Klub Sultan itu kabarnya mencari amunisi muda jangka panjang untuk memperkuat juara Liga 1 setelah musim sebelumnya gagal. Dan satu lagi, pangeran berdarah Spanyol, Jordi Amat, disinyalir kuat balik ke Liga 1 karena faktor U, hingga loyalitasnya ke Indonesia yang kuat untuk menularkan pengalamannya ke para pemain. So, pada akhirnya, kemanapun mereka pergi tetap harus kita dukung. Walaupun Liga 1 ataupun ke Liga 2 Spanyol pun bukan suatu kemunduran. Tapi khusus buat Bang Jai dan Masehill Girls, jelas mereka menginginkan klub terbaik. Karena secara performa dan usia, mereka masih level teratas. Jadi klub manakah yang menurut kalian cocok buat mereka? Apakah yang dirumorkan tadi sudah pas? Coba ketik pendapat teman-teman di kolom komentar. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.